Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Aris Prasetya, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai gugatan dan permohonan di peradilan agama. Baiklah teman-teman, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari gugatan dan permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Kemudian perbedaan dari gugatan dan permohonan. Jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis atau putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif, power administratif, dan berproduk base-checking atau penetapan. Untuk penetapan pada putusan gugatan mengikat kedua belah pihak, sedangkan penetapan pada permohonan hanya mengikat permohonan saja. Hanya mengikat pemohon saja. Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedangkan dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga istilah penggugat 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergugat pun bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedangkan dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara. Pembuatan surat gugatan. Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan harus memuat diantaranya yang pertama yaitu identitas para pihak, posita atau position, kemudian peta atau petitum, kemudian pembuatan surat permohonan. Surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan, yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduk perkaranya dan permintaan pembayaran biaya perkara kepada pihak lain. Kelengkapan surat gugatan dan permohonan. Yang pertama, surat permohonan atau gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf yang menyampaikan kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditunjukkan kepada pengadilan yang berwenang. Fotokopi identitas seperti KTP, biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari keluarga atau kecamatan. Kemudian surat keterangan kematian atau untuk perkara waris. Berikutnya surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri, surat izin atasan bagi PNS. Yang keenam, surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya. Yang ketujuh, surat keterangan penghasilan. Yang kedelapan, salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugatan cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain. Yang kesembilan, salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah idah atau gugatan tentang mut'ah.
Yang ke-10, surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.